Assalamualaikum Bu Hati. Terima kasih Bu Hati sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini Bu Hati. Jadi begini Bu, saya pada tugas modul 3.3 Bu, ada tugas untuk membuat suatu program yang berdampak positif pada murid berdasarkan aset yang ada di SMP 1 dan seperti itu Bu Hati. Kemudian kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol sekilas dengan Bu Puput selaku guru kelas 4, dan di kelasnya Bu Puput itu ini terkait dengan minat baca itu belum semuanya anak itu muncul seperti misalnya nanti saya membuat program berbasis literasi bagaimana Bu Hati mendapatkan izin dari Bu Hati. Saya sangat setuju sekali, sebab membaca itu penting, apalagi bagi anak-anak usia SD sebagai fondasi. Anak-anak itu menggali pengetahuan seperti itu, Ya, alhamdulillah, berarti tidak apa-apa Ibu saya membuat program ini. Rencananya nanti program ini adalah program intrakurikuler Bu, karena kurikulum merdeka Ibu kelas 4. Program ini saya beri judul Pekat Kisah Bu. Rencananya ini ya, ini masih gagasan saya. Jadi adalah anak itu nanti akan menghayati sebuah karakter yang ada di dalam kisah itu, terutama karakter baik ya Bu. Jadi anak nanti dia akan menjumpai karakter tersebut dan anak akan mengambil kesimpulan, menceritakan kembali sehingga anak itu nanti menjadi paham amanat apa yang ada di dalam kisah tersebut. Nanti yang paling baik penampilannya nanti akan di video, dan nanti videonya kita unggah dan kita share ke wali murid seperti itu pada setiap minggu, rencananya seperti itu. Iya, itu bagus sekali. Nanti jadi untuk memotivasi baik siswa maupun orang tua. Ada semacam seperti itu karena sekarang kan sudah zamannya sudah berbeda nih Bu, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian terkait dengan aset ya Bu, ini kan ruang perpustakaannya kan untuk kegiatan kayaknya rada takut ya Bu, karena sudah bangunannya sudah mulai rusak, sehingga nanti saya minta izin untuk anak masuk mengambil buku, memilih hanya mengambil, kemudian nanti kegiatannya ada di luar seperti itu Bu. Hanya hati-hati saja untuk di kamar anak. Bu, insya rencana hari Sabtu seperti itu tidak apa-apa Bu. Mulai besok Bu Insya Allah mulai jalan minggu seperti itu. Saya komunikasikan dulu dengan wali kelasnya. Terima kasih Bu Hati untuk kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi dalam memahami sebuah teks bacaan terkait dengan tadi untuk menguatkan karakter yang ada di dalam seperti itu. Untuk yang salam menguatkan Bu ya Bu ya, yang saya lakukan itu saya lakukan yang pertama itu CLS literasi. Kalau itu menjalankan sudah atau siswanya kalau misalnya itu sudah yang kedua yaitu dengan minat baca siswa itu digunakan yang menggunakan konsentrasi kalau enggak ya membantu. Terus yang ketiga itu juga dengan bermain mereka, itu kan berarti kan lebih ke tulisan ya, jadi mereka menuliskan apa yang mereka baca, Indonesia atau Indonesia atau apa seperti itu. Terus kalau mengingatkan diri baca kita harus ini apa namanya, kita menyiapkan berapa jenis dulu yang sampai itu ternyata di situ. Sebenarnya kalau dulu kan itu sudah tahu ya kalau ini kata ini masih sukanya membaca dongeng, dan ini sukanya mungkin membaca yang lebih saintis apa penamparan atau hewan-hewan apa oh ya anak seperti itu bisa suka dengan cerita-cerita nabi atau yang lain gitu kan. Itu sudah melakukan nanti mereka pasti kan cenderung kalau mereka suka yang dongeng pasti mereka ambil tapi juga ada lagi misalkan di dongeng itu mereka ada masing-masing ada yang fabel lebih suka binatang anak cowok gitu yang terus kemudian yang perempuan itu juga yang lebih tulis kerajaan dan itu seperti itu karena mereka khayalannya mereka dan seterusnya ini mereka apa minatnya mereka gitu. Nah mungkin dari kelompok itu yang ada dalam cerita ini bisa dipelajari, kira ambil
kelasnya tertutup sendiri. Kira-kira kita akan merencanakan sesuatu yang menarik seperti apa seperti itu. Yang lebih dominan kalau ada tertutup itu dari kondisi tadi yang cukup sebutkan ya. Kalau di kelas tertutup, kira-kira yang mana nanti yang kemungkinan besar akan munculnya banyak seperti itu. Yang sangat indikator ya, Enggak sebelumnya bacanya seperti itu. bacaan itu Sebelumnya ya. kalau Yang saya menarik itu minat ya. apalagi kalau misalnya itu kan anak-anak kosmosi satu peralihan ya dengan seperti mereka itu suka itu selain zona itu kita ada gambarnya cuma bisa Gambar ya. Jadi kalau dijadikan buku-buku yang hanya teks kemudian mereka minatnya kurang ya. masa iya betul karena mereka sudah malas ya tuh Kalau kita sajikan buku-buku dengan tulisan yang seperti itu langsung berkurang ya. sebenarnya kalau mau Minatnya. ya betul saya pernah itu menunjukkan tulisan tapi pelajaran jadi Iya. bukan Mereka berkuliah ya. itu ada tulisan sama gambar mereka menarik dan lebih paham lebih paham dengan itu tapi mereka lebih tertarik lagi kalau sebenarnya membangun itu dari yang itu tapi dengan diri mereka mereka bisa menunjukkan apa Iya betul ya. Terima kasih atas diskusi pada siang hari ini ya. Alhamdulillah kita sudah berhasil mengidentifikasi apa saja yang diminati dan yang menjadi kesukaan dari murid kelas buku kelas 4D. Ya insya Allah nanti program ini akan saya jalankan di kelas buku seperti itu. saya sangat senang sekali menjelaskan Terima kasih Bu Puput. Selamat siang Bu Puput. sama-sama di sini selamat siang. Selamat siang Bu Meti. Selamat siang Bu Titi. Terima kasih Bu Meti sudah meluangkan waktunya. Pengen ngobrol sebentar dengan Bu Meti terkait dengan literasi Bu. Jadi rencananya kan saya ada program Bu literasi anak semacam itu ya Bu ya, bagi siswa kelas 4D seperti itu. Dan saya ingin pendapatnya Bu Meti nih ya Bu tentang pentingnya minat baca dan bercerita pada murid. Kalau menurut Bu Meti itu seperti apa Bu? Menurut saya itu untuk minat baca itu sangat penting bagi siswa ya, supaya nanti untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka agar mereka itu menambah pengetahuannya Ini Bu ya, buka jendela gitu ya ya. membuka jendela pengetahuan mereka. Dan selain itu kemampuan bercerita juga sangat penting supaya siswa itu dapat menyampaikan pendapat mereka, dapat menyampaikan informasi-informasi yang siswa itu peroleh, Yang mereka dapatkan dari bacaan ya. mereka dapatkan dari bacaan, sehingga nanti dapat saling bertukar pikiran antara siswa yang satu dengan yang lain. Kolaborasi ya, bagus sekali Bu Meti. Iya betul, memang sangat penting sekali literasi itu untuk kita tanamkan untuk penguatan karakter utamanya. Oke, terima kasih Bu Meti atas Sama-sama. waktunya. Selamat siang Bu Meti. Selamat siang juga Bu Titi. Terima kasih anak-anak yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bu Puput. Ya sama monggo Bu Titi. Oke, tadi anak-anak sebelum interaksi sebentar, Bu Puput ingin bincang-bincang dengan kalian terkait literasi ya. Mungkin kalian bertanya-tanya literasi itu apa? Ada yang tahu literasi itu apa? Iya, cara mudahnya literasi membaca ya anak-anak. Anak-anak ya, Bu Puput ingin tahu nih dari semua anak kelas 4B ini yang sudah lancar membaca siapa coba? Siapa yang bilang Baca yang tinggi. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Yang sudah bisa tapi belum lancar. Ya. Sudah bisa. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terima kasih. Yang belum bisa sama sekali siapa? Ulangi lagi. Banyak tulisannya. Oh, banyak tulisannya. Oke. Belum paham? Belum. Oh, lupa. Karena isinya terlalu banyak gitu ya, Mas Tanda ya. Oh, gitu. Tapi yang belum bisa lagi siapa? Kenapa ini? Isinya terlalu banyak. Ini tadi Masya.
belum bisa ternyata mandek. Oke, baik anak-anak. Oh, berarti nanti kalau misalkan kita ada kegiatan nih ya, kalian pengennya kegiatannya itu yang menyenangkan, tentunya yang menyenangkan ya. Nah, ini seperti apa? Ada yang mau kasih ide? Aku tanya, Ya. kita kapan baca bareng-barengnya? Oh iya, berarti kita mungkin kegiatannya nanti baca bareng-bareng ya, Bu ya. boleh baca bareng-bareng. Oke, terima kasih anak-anaknya. Berarti nanti kita rencanakan ya, kita mau ada kegiatan membaca bersama. Mungkin sekali Bu. Oh gitu ya, Bu ya. Hari Sabtu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih anak-anak. Kita diskusi lagi. Sepakat ya kalau hari Sabtu baca dongeng kalau ada gambarnya sama-sama. Ya. Setuju? Nanti yang sudah bisa baca lebih paham isinya, yang kurang lancar tambah lancar, yang belum bisa minimal jadi. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelum akhiri anak-anak, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Puput. Selamat siang Bu Titis. Sehat Bu Puput. Alhamdulillah sehat. Iya nih, terkait dengan perbincangan kita kemarin tentang literasi buku, kita hari ini dengan cara tidak apa-apa Bu Puput. Monggo silakan, saya senang Bu. Jadi begini Bu Puput, saya ingin mengetahui ini ya kaitannya dengan literasi yang sudah berjalan di kelas Bu Puput, kelas 4B itu apa saja Bu yang sudah pernah dilaksanakan? Kegiatan literasi yang pernah saya lakukan di kelas 4G ini untuk tahun ini di semester 1 saya kan masih kurikulum 2013 itu gerakan literasi itu ya, sekolah yang di kelas 15 menit sebelum pembelajaran. Terus kemudian biasanya saya tambahkan lagi untuk anak yang kurang bisa membaca itu kan kalau di buku paket tema itu di belakang ada cerita ya, itu untuk anak-anak yang saya nilai kurang. Untuk istirahat kedua kan panjang itu waktunya, saya sisipi untuk membaca maju ke depan gitu. Kemudian yang sudah saya lakukan itu yang pertama Ibu, berarti gerakan literasi. Yang kemudian yang kedua, saya dalam program saya dulu saya pernah mengikuti pelatihan ya di semester 2 ini saya lakukan, yaitu menanamkan anak gemar membaca dengan menyediakan pojok baca di kelas gitu. Tapi untuk kemarin kan pas direnovasi, jadi belum saya itu lagi ya. Dicek kemarin Nah, ya. betul, kemarin dicek. Kemudian untuk yang ketiga, saya juga mengikuti pelatihan juga, saya mempunyai program ini Bu, menggabungkan metode silabel untuk anak yang benar-benar di semester itu kan kelihatan tuh berapa siswa yang masih kurang bisa gitu kan. Nah itu saya gunakan dengan metode silabel digabungkan dengan jurnal baca. Terus setelah itu ada aktivitas menggunting, menulis, membaca gitu. Jadi mereka mencocokkan dari bacaan, gambarnya bagaimana, tulisannya betul apa, bacaannya apa, isinya apa, kayak gitu. Jadi satu rangkaian. Sekali sekali Puput. Kalau aktivitas yang dapat menarik minat literasi murid apa itu Bu? Berdasarkan pengalaman saya, kalau yang anak itu tertarik itu jelas banget mereka dengan tulisan tapi gambarnya menarik Bu. Menarik Iya, ya, iya. gambarnya. Ya makanya kan ini peralihan ya, kelas 4 itu kan peralihan dari anak siswa kelas rendah ke kelas tinggi. Jadi mereka itu masih kayak suka membaca gambar menarik sama tulisan gitu. Pun juga bacaannya kira-kira menggunakan bahasa yang ringan, mudah dimengerti dan itu tidak banyak tulisan gitu Bu. Karena anak bosan sih itu. Masih suka yang simpel-simpel nih, Iya, yang menarik betul. seperti itu. Kalau yang disukai murid itu lingkungan tempat membaca seperti apa Bu yang disukai murid seperti itu Bu? Ketika membaca gitu, sukanya yang seperti apa? Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya juga ya Bu, anak kelas 4B itu bisa indoor, bisa outdoor. Yang penting kita sajikan saja suasananya. Misal kalau di indoor kelas belah berisik, berarti kita harus pindahkan ke tempat lain, mungkin
di perpus atau di halaman yang kira-kira terang, cahayanya cukup, nyaman, sejuk gitu sih Bu, kalau menurut saya. Berarti mereka sudah dapat membaca dalam hati sudah. Kalau dalam hati paling membaca soal itu. Kalau untuk yang membaca bacaan itu saya lisankan. Kalau betul. Kalau ulangan itu membaca dalam hati kan karena nggak boleh berisik. Oke. Kalau kebijakan sekolah itu sudah ada belum Bu terkait dengan peningkatan literasi ini? Kebijakan sekolah yang mendukung kegiatan literasi. Apakah sudah ada menurut jaringan? Kalau menurut saya ya sudah dalam kegiatan intrakurikuler ya, dalam pembelajaran itu ya, dengan membaca ya pasti ya kan siswa dapat ilmu kan harus membaca dulu. Guru memberikan bimbingan ya, terus kemudian dari kebijakan sekolah juga memperbolehkan siswanya untuk meminjam buku cerita atau buku apapun di perpustakaan asalkan ya sesuai dengan ketentuan Bu. Diselenggarakan Iya. Terima kasih Bu Puput untuk bincang hari ini. Sukses selalu Bu Puput. Ya sukses selalu juga buat Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kalian siang ini? Sehat. Alhamdulillah ya semuanya sehat ya. Bu Guru ingin bincang-bincang sebentar dengan kalian ya. Boleh Pak Dinani dengan kalian sebentar? Iya, baik anak-anak. Bu Guru mau tanya nih, kita kemarin kan bincang-bincang tentang kegiatan apa yang akan kita lakukan ya. Sekarang Bu Guru mau tanya nih terkait dengan kegiatan literasi ya. Kalian itu punya kesenangan atau ketertarikan terhadap kisah atau cerita yang seperti apa yang kalian sukai? Oh iya Mbak, membaca kisah Nabi. Oke, Mbak Ayunda membaca kisah Nabi. Ada lagi yang lain? Oke. Ya, Mas Sarel. Oh, Mas Sarel menyukai kisah Abel. Hebat ya Mas ya. Oke, ada lagi yang lain? Iya, Mas Alif. Kenapa? Oh, tentang pahlawan. Oke, Mas Raffi. Dongeng, keren. Ada lagi yang lain? Atau yang sama? Boleh Kacung? Iya, pahlawan. Oke. Fabel. Ada lagi? Boleh? Dongeng. Apa lagi? Oke, ternyata banyak ya, bermacam-macam ya. Oke. Selanjutnya nih, buku seperti apa yang kamu sukai Kak? Bu Guru ingin tahu nih. Banyak gambarnya. Oke, ada lagi yang lain? Banyak warna. Hurufnya besar. Oke, Mas apa Mas Raffi? Apanya? Tulisannya sedikit. Oke, ada lagi yang lain? Menarik. Mbak Yunda? Sama. Oke, bagus. Sekarang nih Bu Guru ingin tanya nih. Ketika kamu membaca buku ya, kamu itu sukanya di tempat yang seperti apa? Sejuk, nyaman, terang. Ada lagi? Tenang. Sejuk, oke, boleh sama boleh ya. Ada lagi yang lain? Nyaman. Nggak pengap mungkin ya, oke. Berarti lebih suka di dalam ruangan apa di luar ruangan? Di luar. Oke, keren sip. Selanjutnya nih, Bu Guru ingin tanya ya, adakah yang punya pengalaman tentang literasi ya? Boleh membaca buku, boleh mendapatkan informasi dari apapun ya. Ada yang punya pengalaman membaca buku misalnya ada? Coba Bu Guru mau tanya. Ya Mbak Ayunda, punya pengalaman apa Mbak Ayunda? Oh Mbak Ayunda punya yang tentang kisah Nabi ya. Oke, keren. Sudah dibaca Mbak Ayunda? Bagaimana perasaan Mbak Ayunda? Senang. Tepuk tangan untuk Mbak Ayunda semuanya. Oke, keren. Ya, Bu Guru sudah tahu ya. Jadi buku seperti apa yang kalian sukai, tempatnya seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa. Oke, terima kasih untuk bincang-bincang kita pada siang hari ini. Bu Guru akhiri ya anak-anak.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.